Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Guru di sini pada pembelajaran subtema 2 wujud benda pembelajaran 4. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kalian memulai pembelajaran, selalu terapkan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Selalu mencuci tangan, gunakan masker, dan jangan bepergian jika tidak diperlukan. Anak-anak, pada pembelajaran 4 kali ini, kalian bisa belajar tentang wujud benda. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, dengan mengisi lembar pengamatan percobaan, kalian dapat menceritakan hasil pengamatan dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca langkah percobaan, kalian dapat menemukan kosakata baru yang terkait dengan wujud benda. Yang ketiga, mengamati contoh yang diberikan oleh Bu Guru, kalian dapat menirukan gerakan melempar dan memantulkan bola dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan diskusi, kalian dapat mengidentifikasi kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar dengan beragam. Yang kelima, dengan kegiatan bercerita, kalian dapat berbagi pengalaman kegiatan gotong royong yang telah dilaksanakan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang wujud benda yang lain. Nah, kali ini kita akan belajar tentang melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Anak-anak coba sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Pernahkah kalian melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimana bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Untuk mengetahui wujud benda cair pada berbagai wadah, kalian bisa melakukan percobaan berikut ini, tentunya dengan didampingi oleh orang tua kalian. Ada gambar gelas, botol minyak, dan ember. Apa yang bisa kalian lakukan? Kalian bisa melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda cair. Kalian bisa meminta bantuan orang tua kalian untuk mendampingi melakukan percobaan sehingga kalian bisa mengetahui sifat benda cair. Apa saja kira-kira yang perlu disiapkan? Nah, kalian bisa bekerja dibantu oleh orang tua kalian. Yang perlu disiapkan adalah yang pertama, air dan minyak goreng. Jadi ada 2 jenis benda cair yang disiapkan, air dan minyak goreng. Yang kedua, ember. Yang ketiga, gelas. 4, kantong plastik. Untuk melakukan percobaan tersebut, kalian bisa melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, masukkan air ke dalam ember. Kemudian dari ember, pindahkan ke dalam gelas. Dan terakhir, pindahkan ke dalam kantong plastik. Yang kedua, lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Jadi minyak goreng tadi yang pertama tuangkan ke dalam gelas. Pindahkan ke dalam ember dan pindahkan juga ke dalam kantong plastik.
Dari hasil percobaan yang kalian lakukan, kalian bisa mencatat hasil pengamatanmu ke dalam tabel yang sudah kalian buat di buku tulis kalian. Ada kolom nomor, nama benda, bentuknya berubah sesuai wadah, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, dapat digenggam, tidak dapat digenggam. Dari percobaan tadi air dan minyak, kalian tuliskan hasil pengamatan kalian di kolom yang sudah kalian buat. Anak-anak, dari percobaan yang sudah kalian lakukan, kalian dapat menyimpulkan sifat benda cair. Benda cair mempunyai sifat apa anak-anak? Ya, benda cair mempunyai sifat wujudnya berubah sesuai dengan wadahnya atau sesuai dengan tempatnya. Nah, karena kalian sudah melakukan percobaan tadi, kalian bisa membuktikan sifat benda cair. Dari apa yang sudah kalian lakukan, kalian bisa ceritakan kepada orang tua kalian di rumah atau saudara kalian di rumah tentang sifat dan manfaat benda cair dalam kehidupan sehari-hari. Dari cerita yang kalian sampaikan, bisa kalian buat videonya, kemudian kirimkan kepada bu guru kalian untuk besok hari ataupun lusa. Bisa kalian meminta bantuan kepada orang tua kalian. Kalian harus percaya diri ketika melakukan cerita tentang percobaan sifat benda cair. Anak-anak, dari yang sudah kalian lakukan, kita jadi mengetahui. Tadi sudah disebutkan bahwa tubuh manusia, tubuh kita ini ya, 2/3 bagian terdiri atas air. Nah, kekurangan cairan akan membuat tubuhmu lemas. Minumlah air putih sesuai takaran setelah bermain. Seperti habis bermain, memantulkan dan menangkap bola. Ketika kita bermain ataupun kita sehari-hari harus paling tidak minum air putih paling sedikit 8 gelas. Bisa kalian bagi atur waktunya, pagi hari minum berapa gelas, siang hari berapa gelas, nanti sore atau malam berapa gelas. Bisa kalian lakukan. Demikian halnya untuk menjaga kesehatan tubuh kalian. Dengan banyak minum air putih, tubuh kita akan menjadi sehat. Ketika kita sehat, kita bisa melakukan permainan. Seperti teman kalian, Edo maupun Benny. Mereka bisa bermain, memantulkan, dan menangkap bola. Tentunya ketika bermain harus diawali dengan melakukan pemanasan. Supaya apa anak-anak tujuannya? Untuk menghindari cedera ketika melakukan permainan ataupun melakukan olahraga. Karena ini kita sedang belajar dari rumah, ini bisa juga kalian lakukan dengan bantuan orang tua kalian atau kakak kalian ketika belajar atau bermain, memantulkan dan menangkap bola. Nah, setelah kalian melakukan permainan memantulkan dan menangkap bola, kalian bisa melakukan permainan memindahkan bola. Bola dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya. Nah, caranya tentunya dengan menggunakan bola basket. Bola basket atau bola yang lain yang sifatnya bisa memantul. Kalian bisa minta bantuan orang tua kalian, didampingi oleh orang tua kalian. Jika ada yang kurang paham, bisa kalian tanyakan kepada orang tua kalian ataupun mencari informasi dari buku ataupun dari internet. Nah, setelah kalian dapat memindahkan bola, kalian dapat menangkap bola,
maka kalian berarti sudah cukup tangkas dalam memainkan bola. Nah, ketika kalian berada di sekolah, karena kita sedang berada di rumah, kita tidak bisa melakukan dengan teman kita. Ketika kita melaksanakannya di sekolah, diperlukan permainan bola tersebut, diperlukan kerjasama antar anggota kelompok. Begitu pula ketika kalian berada di rumah meminta bantuan orang tua kalian ataupun kakak kalian, tentunya harus ada kerjasama antara kalian dengan orang tua kalian ataupun kalian dengan kakak kalian. Nah, sebagai contoh dari wujud kerjasama di lingkungan kita adalah apa anak-anak? Ya, gotong royong. Gotong royong adalah contoh bentuk kerjasama kita di lingkungan sekitar kita. Baik, kita baca teks yang ada di buku bersama-sama. Dengarkan baik-baik. Nah, warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga. Ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Nah, ini adalah gambar yang menggambarkan atau yang memberikan contoh kerjasama di lingkungan kita. Bapak-bapak membawa bahan-bahan yang disediakan, ibu-ibu menyediakan makanan, anak-anak membantu membawakan makanan. Semua saling bekerjasama, bergotong royong. Dari apa yang sudah kalian baca, kalian akan mengetahui kira-kira apa manfaat dari bergotong royong maupun bekerja sama. Nah, kita bisa mengetahui bahwa dengan bergotong royong, dengan bekerja sama, maka pekerjaan akan menjadi cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan akan menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Yang tadinya pekerjaannya sangat banyak karena dikerjakan bersama-sama, cepat selesai dan akan terasa ringan. Tentunya kalian harus melakukannya dengan bersukaria, dengan hati yang ikhlas, supaya apa yang kita lakukan mendapat manfaat yang sebesar-besarnya. Nah, dari apa yang sudah kalian baca tadi, kalian bisa berdiskusi dengan orang tua kalian atau kakak kalian. Kira-kira apa ya yang menyebabkan pekerjaan membuat lahan untuk bermain anak-anak cepat selesai? Anak-anak tahu ya, tadi sudah dibaca. Yang pertama, semua saling bekerja sama. Bapak-bapak bekerja membawa bahan-bahan yang diperlukan, ibu-ibu membawa makanan, menyiapkan makanan, anak-anak ikut membantu ibu membawa makanan. Kalian telah mengetahui kegiatan gotong royong. Contoh tadi, menyiapkan lahan bermain untuk anak-anak. Kalian bisa menuliskan contoh kegiatan gotong royong di lingkungan masing-masing. Yang pertama, di lingkungan tempat tinggal. Kira-kira apa contoh kegiatan gotong royong yang dilakukan di lingkungan tempat tinggal? Dilakukan oleh kita semua dan tetangga-tetangga kita di lingkungan kita. Apa yang dilakukan? Yang kedua, di rumah kalian. Tentunya kalian pernah bekerja sama atau bahkan sering
bekerja sama, bergotong royong di rumah kita masing-masing. Yang ketiga, di lingkungan sekolah. Yang pertama tempat tinggal, di rumah, dan di sekolah. Tentunya hal itu bisa meringankan pekerjaan kita dan membuat pekerjaan kita cepat selesai. Apa saja contohnya kegiatan gotong royong yang ada di lingkungan? Bu Guru contohkan, ketika kita berada di rumah, kalian bisa bergotong royong membersihkan halaman rumah. Halaman rumah banyak rumput yang tumbuh. Kalian bisa bergotong royong dengan ayah kalian, dengan ibu kalian, dengan kakak kalian untuk membersihkan halaman rumah. Ayah mencabuti rumput, ibu menyiapkan makanan, kamu membantu ayah kalian. Itu contoh kerjasama atau gotong royong yang ada di rumah. Kalian bisa sebutkan di lingkungan yang lain. Apakah kalian pernah mengikuti kegiatan bergotong royong? Tentunya pernah ya anak-anak, baik itu di rumah, di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Jangan lupa kalian bisa menceritakan kegiatan gotong royong ini dengan cara dituliskan di buku tulis kalian sebagai ganti dari menceritakan di depan kelas. Karena kita masih belajar dari rumah, maka cukup kalian tuliskan di buku tulis kalian. Demikian tadi anak-anak apa yang sudah Bu Guru sampaikan pada pembelajaran 4 hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Guru sampaikan. Baik, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.